Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di sini dalam rangka mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam selalu kita ucapkan, haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, yang sangat kami hormati Ustadz Azhari Ketua Yayasan. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Haji Surono dan para hasatif yang hadir di sini, dan adik-adik semua pengurus remaja masjid. Oke, kita langsung saja ya. Disclaimer dulu ya, disclaimer. Kak Rahmat bukan Ustadz ya. Jadi saya tiap hari itu jadi dosen. Juga bukan mata kuliah syariah, manajemennya internasional, manajemen pemasaran, dan jadi guru bahasa Inggris selama 20 tahun. Jadi bisanya bahasa Inggris. Tapi hari ini diminta untuk memberikan kajian tentang kajian pemuda. Adik-adik siap semua? Siap ya? Oke ya. Waktunya sangat singkat, tapi mudah-mudahan adik-adik bisa paham tentang bagaimana menjadi generasi tangguh masa depan. Untuk bapak-bapak yang mungkin seumur dengan saya atau lebih, ini bisa jadi kajian untuk parenting anak-anak kita yang kok sekarang agak berubah ya, agak sulit diajak untuk ke masjid, agak sulit diajak untuk ngaji. Dan ketika diundang ke sini, yang datang ini adik-adik ini yang terpilih, karena nggak ada lain yang paling menarik selain megang handphone, main games, betul nggak deh? Rebahan, deket AC, di masjid dengerin pengajian, sholat, betul nggak? Enakan mana? Oh, main game 4 jam nggak terasa. Nah, 5 jam nggak terasa. Nah, tapi cita-cita pengen masuk surga. Ini gimana ceritanya nih? Oke, kita bahas. Hari ini kita akan sedikit beberapa ayat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Artinya apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubah mulai dari dirinya sendiri. Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Oke, ingat dua ayat ini dulu. Kita akan bahas dan juga bagaimana implementasinya di lapangan. Yang kedua, perubahan apa yang sedang terjadi sekarang? Bagaimana nanti anak generasi muda sekarang kok susah ke masjid ya? Susah emang, nggak enak ke masjid itu. Padahal dulu kita, masjid ini tempat kita beribadah, masjid ini tempat kita sholat, dan masjid ini juga tempat kita bermain. Ada wifi-nya nggak di masjid ini? Oh, nggak ada. Bisa ya main di masjid ya. Yang penting cinta masjid dulu. Yang kedua, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi? Yang ketiga, bagaimana kunci untuk sukses? Yang keempat, bagaimana kita untuk meningkatkan ketabahan?
Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ilmu pengetahuan adik-adik mudah untuk dapat. Tapi adik-adik kurang sabar. Kurang tabah. Ternyata kunci pemuda tangguh itu ada pada ketabahan. Banyak ayat Quran yang diakhiri dengan kata-kata innallaha ma'a shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan terakhir, bagaimana nanti kita bisa menjadi pemuda yang tangguh? Are you ready? Ya, boleh sambil makan, nggak apa-apa, ya. Ini bisa on. Oh, kayaknya lanjut aja. Oh, begini ya, nggak bisa TikTok ya. Kalau pakai slide saya mungkin bisa kali ya. PowerPoint. Berat maaf. Biar agak cepat materinya. Oke. Yang Masjid Jati Keramat materinya. Oke, biar cepat ya. Kalau pakai slide cepat. Oke, baik. Siap ya, Dede? Oh iya, rumah kakak di Jalan Ratna Pak Haji. Jadi dekat Jalan Ratna tuh Jati Asih juga, Jati Keramat Jati Asih. Nah, iya, masuk ya. Oke, lagi ya. Kira-kira itu adik-adik sekalian sekarang. Nah, adik-adik sekarang Kak Rahmat tanya ya, kenapa suka main handphone ya? Asik gak main handphone? Asik ya. Tahu rata-rata orang Indonesia megang handphone itu di angka 4 sampai 7 jam. Adik-adik berapa jam per hari? Yang benar. Sama main game juga. Kalau ngantuk udahan ya. Dan kadang-kadang kita sulit gak untuk terlepas dari handphone adik-adik? Sulit. Karena ini yang disebut dengan infinity pool. Apa? Kolam, begitu Anda tercebur, Anda nggak bisa lepas dari itu. Ya. Bahkan Anda nyari kafe, kemudian cari tempat-tempat yang enak sebenarnya untuk melepaskan diri dari handphone itu, betul nggak? Makin Anda terjerumus, sebenarnya Anda lelah. Ya, Anda sakit, Anda pengen lepas. Tangan kita kram, jempol kita pegel, betul? Mata kita berair, gitu. Akhirnya pelariannya adik-adik banyak yang ke kafe. Padahal ada tempat yang paling indah loh, yaitu masjid. Di situ ada suara Quran, di situ ada suara azan. Dan jangan berpikir bahwa adik-adik itu ya akan nanti meninggalnya lama, belum tentu juga. Nanti kan kalau orang meninggal kan urusan orang tua. Tapi sekarang adik-adik, banyak adik-adik yang usia 12 sudah yang meninggal dunia juga. Usia 19 ada yang meninggal juga. Ada yang 90 belum meninggal. Ya. Jadi adik-adik harus mempersiapkan nggak untuk ke akhirat? Yakin nggak dengan akhirat? Kedua, kalaupun nanti udah jadi remaja, pengen nggak membahagiain orang tua? Iya, oke. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk itu. Baik, mudah-mudahan bisa nyala. Udah nyala juga? Belum. Biar masih pakai manual, nggak bisa pakai ini. Udah connect? Oke. Ya udah, next aja deh. ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau pengen rubah siapa? Diri kita. Siap berubah? Next. Kita lanjut. Oke. It is called changing world, ya. Dunia sudah berubah. Ya. Dulu zaman kita ya, bapak-bapak yang di belakang ya, luar biasa. Kita tanpa handphone ya. Indah banget. Main tak umpet, main bola, galasin, tokadal ya, begitu masjid membunyikan azan maghrib semuanya ke masjid. Sekarang enggak, semuanya lari kepada
dunia maya, yaitu yang disebut dengan handphone. Handphone itu bisa membawa kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka, betul? Quran kita juga di situ kok. Pengajian kita juga ada di situ. Tapi ingat bahwa ada dunia maya dan dunia nyata. Oke, next, cepat. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang harus kita waspadai adalah bahwa anak-anak itu sudah berubah. Dunia itu sudah berubah. Ketika perubahan di luar begitu cepat, perubahan dalam diri kita lambat, kita nggak mau belajar, kita tidak mau mengkaji Islam, maka kehancuran itu akan dekat. Tiba-tiba kita tertinggal dengan ilmu pengetahuan karena kita asik terjerumus dalam infinity pool yang namanya Mobile Legend, YouTube, K-pop, yang kemudian membuat kita terjerumus dan akhirnya kita terlempar. Gitu ya adik-adik sekalian. Yang berikutnya, next. Agak cepat. Nah. Atau ganti ini kali ya, bagus sekali ya. Punya saya. Hah? Manual aja. Oke. Next. Adik-adik sekalian. Nah, sekarang kenapa ya kita lihat bahwa anak-anak generasi Z yang usianya sekarang generasi Z itu usia 10 sampai 25 tahun Pak Haji. Dan dia sudah masuk dunia kerja. Bahasanya gini, kalau orang Betawi bilang, dia brojol udah megang handphone, Pak. Betul. Begitu lahir sudah megang, ya, sudah terpapar internet. Ini yang membuat ya masjid-masjid sepi. Anak-anak lebih suka ke toko aja, jangankan masjid aja, toko mall itu sepi karena lebih suka dengan belanja online. Ya, sekolah-sekolah, kampus juga udah mulai sepi karena dia nggak perlu datang kampus. Saya sudah bisa belajar online, semuanya online. Tapi masalahnya ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat nggak bisa online. Pak, nanti sholat subuh saya online aja, nggak bisa. Tetap harus melangkah, tetap harus berjalan. Nggak bisa sholat itu online, adik-adik semua. Betul. Pada sholat itu 5-10 menit. Ya, kewajiban wainya ya. Kenapa orang hidup di dunia? Dia harus tahu kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk apa, adik-adik? Adik-adik walaupun punya handphone tetap punya kewajiban ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Untuk orang tua? Enggak. Buat diri sendiri. Ketika nanti adik-adik dikubur, ditanya malaikat, bisa jawab. Karena yang ngejawab itu bukan lisan, yang menjawab adalah amal. Nah, ini yang penting. Kenapa kita penting? Dan banyak anak-anak tenggelam terhadap infinity pool dan akhirnya nggak tertarik lagi pergi ke masjid. Ya, nggak penting ibadah, nggak penting kajian. Dipanggil ngaji susah karena nggak ada yang lebih menarik selain handphone. Ya, jadi boleh gak main handphone? Boleh, di masjid. Bisa ngobrol. Minimal 1-2 ayat kita denger. Dan ingat, ngedengernya aja dapat pahala. Apalagi bacanya, apalagi ngajinya. Ya, next. Adik-adik sekalian, sehingga adik-adik banyak anak-anak muda tapi dia rapuh. Dia seperti stroberi, kelihatan indah, kelihatan hebat. Kulitnya glowing, handphonenya Apple, bajunya bagus, tapi dia mudah busuk. Kelihatan bagus luar biasa, cakep di sosial media, keren di TikTok, keren di Instagram, tapi sesungguhnya dia rapuh, dia gampang busuk. Hatinya mudah lelah, mudah menyerah, nggak sabar, nggak tabah. Dan itulah banyak generasi yang kita lihat, mungkin teman-teman kita di sosial media kelihatan hebat, tapi sesungguhnya dia rapuh karena nggak memiliki Allah yang maha besar. Atau dia seperti lampu kristal, dia hebat, dia kelihatan indah, tapi mudah pecah dan rapuh. Ya, masalah sedikit, putus sama pacar, bunuh diri, ada yang kayak begitu. Betul? Ya, ada yang lompat dari kali, ada yang mabok, dan seterusnya. Mudah rapuh.
Ya, oleh sebab itu apa? Kita butuh siapa? Butuh Allah. Kita ke masjid itu kita butuh Allah. Nah, next, agak but. Saya akan ngomong. Oke, next, lewat. Tantangan ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ini baru masalah internet. Dulu masalah TV, masalah globalisasi, masuk 4.0 internet. Nanti Pak Haji, internet itu nanti akan 3 dimensi. Ada yang namanya metaverse. You wear the virtual reality, Anda masuk ke dunia internet seolah-olah tuh imersif. Kita kecelup dan badan kita seolah-olah benar-benar ada di ruangan yang ada di internet itu. Kita nggak sadar bahwa kita sedang ada di rumah. Nanti ke depan 10 tahun kemudian Anda akan menghadapi internet yang 3 dimensi seperti ini. Sekarang harganya masih mahal, virtual reality mungkin nanti virtual reality itu akan dijual di pinggir-pinggir jalan, dan mungkin nanti akan ada masjid virtual, ada sekolah virtual. Ini akan ngeri lagi tantangannya. Oleh sebab itu teknologi tidak bisa kita hindari, tapi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala harus punya. Next. Nah, adik-adik, ada sosok seorang yang di Cina, namanya Zhang Xingyang di China. Ini orang tua nih, pesan buat orang tua, ya. Zhang Xingyang ini hebat karena sudah menempuh sarjana, ya, pada usia 13 tahun. Sarjana, tahu sarjana nggak? Dia lulus SD cuma 3 tahun. SMP 1,5 tahun, SMA 1,5 tahun, sampai dia dapat PhD, gelar doktor, udah usia 17 atau 16 tahun. Saya cerita dikit boleh kan ya adik-adik? Hebat ya? Semua orang terperangah. Ini anak jenius dan cukup viral 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu viral Xinjiang ini. Ya, kenapa? 13 tahun lulus sarjana S1. Siapa yang bangga? Orang tuanya bangga. Anak saya, kita anak ranking 1 aja udah seneng. Tapi usia 13 udah jadi sarjana. Ya, apa yang terjadi? Ternyata Xinjiang itu menderita, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Dia dipaksa dengan ambisi orang tuanya untuk belajar. Dipaksa oleh orang tuanya untuk selalu belajar sehingga apa? Meninggalkan masa kanak-kanaknya. Dia nggak pernah bermain. Ya, dia kalau sholat mah enggak, emang bukan orang Islam dia. Ya, dia meninggalkan masa kanak-kanaknya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia hebat, dia viral, orang tuanya puas. Tapi apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Ya, coba diklik, Xinjiang menjadi pengangguran. Kerjanya main game sama tidur. Ya, anak yang hebat, yang jenius, ketika tidak dilatih kesabaran, ya, dia balas dendam dengan orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini pesan sebenarnya buat kita bahwa ternyata kecerdasan, IQ, talent, kalau nggak diajarkan ketangguhan, kesabaran, resiliensi apa sih itu? Daya tahan, itu akan hilang. Makanya Bapak Ibu, coba perhatikan orang-orang yang sukses di komplek ini. Biasanya pendidikannya biasa saja, tapi biasanya dia orang yang sabar. Berbisnis sabar, sekolah sabar, tekun, kuliah tekun. Nah, sekarang masalahnya yang jadi kenyataan dalam pendidikan kali ini, anak-anak hebat ya? Hebat. Anak-anak bisa mengakses internet? Ya. Bahkan Anda bisa mengerjakan soal hanya sekian detik dengan bantuan artificial intelligence. Anak-anak bisa mengerjakan tugas artikel hanya 2 detik, 3 detik, 1 menit jadi. Bikin makalah 1 menit selesai dengan bantuan artificial intelligence. Anda masuk pakai ChatGPT dan banyak sekali artificial intelligence, semuanya bisa. Jadi anak-anak sekarang mengalami yang namanya knowledge obesity. Apa knowledge obesity? Pengetahuan obesity adalah kegemukan. Jadi dia gemuk pengetahuan tapi lemah imannya, lemah resiliensinya, lemah, nggak sabar, dan Anda mudah putus asa, Anda rapuh. Sampai sini mudah sadar gak nih?
Ya, jadi Anda pinter semuanya, tapi rapuh. Next. Sehingga Anda berpikir dua. Ini ada sebuah buku yang cukup terkenal, Mindset, karangan Profesor Angela Duckworth. Intinya nanti orang akan terbagi dua. Yang fix mindsetnya tetap, ngelihat segala perubahan itu susah, ngaji susah, ke masjid susah. Pokoknya itu anak yang setiap dikasih tantangan bilangnya susah, difficult, nggak mau tahu, bodoh amat. Ada yang kedua, growth mindset. Ketika dikasih tantangan, dia suka tantangan, dia suka belajar, dia suka kajian. Dia ketika ada sesuatu yang baru, oh ini ilmu yang baru. Dan biasanya akan selalu terbagi dua orang ini. Jadi nanti ketika ada pengajian, ada acara, akan terbagi juga dua bagian. Anak-anak yang fix mindset, tidur semua. Ada growth mindset, walaupun berat dia datang ke masjid. Dia mau belajar, dia gigih sekolah, dia taat sama orang tua. Next. Apa yang terjadi? Ternyata kuncinya dalam buku itu adalah bagaimana untuk kita bisa tumbuh dan berkembang. Yang pertama, belajar ngaji is my goals. Itu adalah tujuan saya. Yang kedua ada learning. Datang ke masjid, learning, belajar. Nggak usah mikir macam-macam. Saya ke masjid dulu, saya ketemu ustadz dulu, saya dengar Quran dulu. Lama-lama effort made me stronger. Yang paling penting ketika menghafal Quran ya adalah usaha. Ya, jadi yang harus dihargai adalah usaha. Akhirnya adalah suka ke masjid. Anda suka menghabiskan waktu di masjid. Anda suka menghafal Quran. Lama-lama hafalan Qurannya naik. Suka sholat. Mudah masuk pikiran ketika belajar. Takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat kepada orang tua. Hormat terhadap dosen dan guru. Sekarang banyak anak karena dia fix mindset, boro-boro sopan sama orang tua. Ya, sopan sama guru udah hilang. Zaman kita ya Pak Haji ya, namanya guru kita cium tangan bolak-balik. Zaman sekarang siapa ya? Ditanya, ada yang tahu? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Nah, mau tahu banget nih. Begitu, ya, adabnya kurang. Ya, nah next. Nah, jadi adik-adik, kalau kita ingin tangguh, ini bukan kata saya, ini Profesor Carol Dweck yang meneliti selama 30 tahun tentang mindset. Dan kurikulum ini diterapkan di 87 negara. Dan saya salah satu orang di Indonesia yang punya sertifikasi growth mindset, alhamdulillah. Kuasai 12 modul, bagaimana mindset itu berkembang. Coba adik-adik perhatikan. Jadi kalau Anda mindsetnya pengen tumbuh, pertama nomor satu ya, Anda harus berani menerima tantangan. Siap jadi remaja masjid? Siap aja dulu. Nggak bisa, siap. Tapi sekarang ketika dijadi remaja masjid langsung masuk angin. Nggak bisa tat, susah. Ya, nanti yang akan jadi pemimpin di masjid ini, ketua DKM ini adik-adik semua. Nah, ini yang di sebelah kanan nih ketua DKM. Sebelah ini nih kuning bendahara. Yang ketiga seksi kebersihan dan pembangunan. Ini seksi pencari dana. Yang ini adalah seksi siapa? Betul Pak Haji ya, kita semua kan masuk kubur. Ini nanti yang akan melanjutin. Makanya udah nggak apa-apa, main aja dulu di sini. Ya, masalah bandel, ntar juga lama-lama ngerapat jadi imam lama-lama. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi insya Allah terima tantangan. Yang kedua, obstacle. Kalau habis waktunya saya kalau ngomong suka susah berhenti ya. Terus obstacle, kalau terima tantangan Anda sabar. Yang ketiga apa? Effort itu apa? Usaha gagal, coba lagi. Usaha gagal, coba lagi. Coba perhatikan anak-anak yang tiap hari rebahan sampai usia 23 tahun, tiap hari kerjanya makan sama orang tua, minta makan, minta duit. Lihat umur 23 dia jadi monster. Apa monster? Kerjanya makan dan akan merepotin orang tua saja. Adik-adik mau jadi monster, gak bermanfaat di rumah, nyusahin di masyarakat. Dan sekarang banyak fenomena ini.
Dia nggak mau kerja, Bapak, umur 23 nggak mau kerja, kuliah juga nggak mau. Kenapa? Dia sudah masuk ke hal-hal yang negatif yang namanya infinity pool, yang namanya handphone. Ini luar biasa nih, pengaruhnya berat banget. Tapi handphone ini manfaatnya banyak, asal kita bisa drive. Jadi yang di drive itu bukan dimatiin wifi-nya, tapi bagaimana adik-adik bisa memilih konten-konten yang bermanfaat buat masa depan. Next. Belum. Yang ketiga, kritik. Berani terima kritik. Dan keempat adalah success of others. Kalau orang lain sukses, Anda ingin mengejar ngikutin dia. Mohon maaf nih, agak cepat jelasinnya. Tapi kelihatannya anak-anak cerdas semua ya. Next. Nah, kata ini ada buku bagus, tapi ini masuk juga ke Islam. Sebenarnya ini definisi dari ikhtiar, sabar. Nah, ada buku yang berjudul Grit, G-R-I-T. Coba cari di TED Talks-nya Angela Duckworth di YouTube. Itu luar biasa, ditonton lebih dari 10 juta kali. Bahwa ternyata adik-adik sekalian, ya, nih, ya, talent itu kecerdasan dikali effort itu usaha, itu sama dengan skill itu kemampuan, skill dikali effort usaha sama dengan achievement. Jadi sukses adalah talent, skill dikali effort kuadrat, dan effort ikhtiar itu jadi kata kunci. Jadi mau sukses gak? Mau jadi miliarder usia 20? Usahanya dikuatin. Ini terbukti, banyak paradoks. Pernah dengar tukang bubur naik haji? Tukang bubur kan maaf, lambang orang susah, tapi bisa naik haji. Lulusan SD miliarder, pernah dengar? Jadi lulusan SD tapi usahanya kuat, tukang bubur usahanya kuat akan mengalahkan orang lulusan S3 gak mau usaha. Dia anak orang kaya tapi gak mau usaha. Dia anaknya ustadz gak mau ngafal Quran. Sama. Jadi peluang suksesnya adalah sama. Jadi effort, usaha, ikhtiar penting. Oke. Nah, di balik ikhtiar, di balik usaha, ya, itu ada yang namanya resilient, daya tahan, sabar. Kita ingat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah ngomong sungguh, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Adik-adik alhamdulillah diciptakan sempurna. Otak kita sempurna semua. Betul? Otak kita tuh kata dokter beratnya 1,2 1,3 kg. Semuanya sama. Mau Pak B.J. Habibie, Albert Einstein, all the same. Yang membedakan adalah apa? Sinap di otak. Tantangan yang diterima. Ternyata banyak survei, banyak riset, anak-anak yang banyak tantangan, anak-anak yang menderita, anak-anak yang hidupnya penuh dengan cobaan, itu adalah anak-anak hebat. Jadi berbahagialah kalau adik-adik sekarang lagi sengsara, berbahagia. Masuk pesantren itu sengsara, tapi sengsara yang direncanakan. Anak saya masuk pesantren semua. Abi tiap hari makannya lele. Abi makannya nasi sama kecap kerupuk. Justru kecap kerupuk itu yang bikin hebat. Ikan lele yang tiap hari dimakan itu yang bikin hebat dibanding anak yang makan Kentucky setiap hari. Ya, makan makanan enak tiap hari. Tapi adik-adik mau berusaha dan berpikir setelah itu, dan akhirnya menjadi anak-anak yang hebat. Next. Akhirnya apa? Nah, intinya adalah bagaimana kita punya passion, kita punya goal, kita punya sport, kita punya attitude, sikap yang baik. Next. Grit is having stamina. Pakai bahasa Inggris nih, nggak bisa bahasa Arab ya. Grit is having stamina from day by day, month by month, years by years. Jadi decade grit adalah ikhtiar bertahan, tidak dalam hari ke hari, bulan ke bulan, tapi tahunan, bahkan puluhan tahun. Makanya orang bisnis pasti harus kuat bertahan puluhan tahun. Yang ngambil S1 harus bertahan 5 tahun, sakitnya kuliah dan bikin skripsi. Betul?
Tapi kalau Anda cengeng mau milih SD susah, masuk SMP susah, SMA juga nggak mampu, kuliah nggak mampu. Bukan masalah uang, tapi Anda memiliki mental yang lemah, adik-adik sekalian. Ya, mudah-mudahan kita nanti akrab dengan yang namanya susah. Setuju? Kita harus akrab yang namanya sakit. Kita harus akrab dengan yang namanya lelah. Kita harus akrab dengan yang namanya kesalahan dan kecapean. Jadi kalau Anda takut lelah, takut capek, Anda akan letih nanti merasakan pahitnya kebodohan. Anda akan perih dengan menahan sakitnya terhadap kemiskinan. Jadi adik-adik mulai dari sekarang hafal Quran nih kayak Kak Alfi usia 20 tahun luar biasa. Kalau udah tua Pak Haji, ya Allah ngapalin 2 ayat, lupa 1 ayat Pak Haji. Betul gak? Susah. Kayak Kak Alfi ini luar biasa. Gitu. Ya, Karamat juga nyesal gitu ya. Kalau tahu dulu kan ngafalin Quran dari muda gitu. Ya adik-adik sekalian, next. Lanjut. Ya, next lewat. Oke. Nah, terakhir. Ini penting nih, terakhir nih. Ya, saya lihat jam terus nih. Karena kalau udah lama sedikit udah mulai hang. Ya. Tapi kalau megang handphone nggak hang-hang ya. Ya. Kalau perlu di jalan nyari wifi ya, wifi tetangga gitu ya. Ya. Untuk apa? Main Mobile Legend. Coba nih perhatiin, ini ilmu mahal nih. Saya dapat slide ini ya dari seminar teman saya di Korea. Ya, dan ini penting sekali. Saya dapat banyak ilmu, saya share lagi ya buat teman-teman sekalian. Coba perhatiin ini. Jadi keimanan, karakter, it is called as crust. Ini ibaratnya begini, ini. Saya ulang ya. Ini tahu kerang nggak? Ada kerang hijau, kerang darah. Nah, kalau makanan ya kenal ya. Nih, kalau kerang ini intinya, ini kerangnya. Jadi keimanan atau karakter itu ada di tengah. Ini adalah inti. Ya, jadi iman, spiritualitas itu inti. Sementara ini cangkangnya disebut crust. Crust itu apa ya? Selubung. Ya, kompetensi, Anda lulus S1, Anda punya keahlian, Anda punya skill. Ingat ya, kalau cuman punya kerang doang kira-kira nggak ada isinya, enak nggak kira-kira? Nah, nggak ada harganya juga. Tapi kerang isinya, tanpa kerang ini nggak bisa terlindung, nggak bisa dilindungi. Jadi sebenarnya karakter sama kompetensi, akhlak, keimanan juga dengan kemampuan, kompetensi itu nggak bisa dipisahkan. Intinya gitu. Setuju? Nggak bisa. Keimanan aja nggak bisa juga. Beriman saja nggak cukup juga. Atau berilmu saja tapi tanpa iman nggak bisa juga. Jadi satu kesatuan. Next, terakhir. Begini. Ini tulisannya kompetensi, kemampuan, ilmu. Ini orang berilmu, ini orang yang imannya tinggi. Jadi kalau orang berilmu, ya ilmunya kurang, imannya kurang, ini disebut fail leader, generasi gagal, pemimpin gagal. Udah nggak punya kemampuan, ya nggak punya keimanan, lengkap nggak kira-kira? Udah blow on bahasa Betawinya, gitu ya. Nggak beriman juga, kerjanya mabok, togel, slot, ya slot gagal dia nyolong, sendal masjid hilang, betul? Ayam hilang. Ya orang udah kecanduan slot, apa aja dihajar, betul? Otaknya rusak. Kenapa? Otaknya rusak, imannya rusak. Lagi, lanjut. Kedua, imannya tinggi, karakternya bagus, tapi nggak berilmu. Clear? Ke masjid rajin, tapi nggak mau kuliah, nggak mau belajar, nggak mau baca buku. Ya, akhirnya apa? Kalau ada masalah, bener sih secara
harfiah mungkin benar, mungkin secara sekilas benar. Udah kalau kita nggak ada masalah, kita kurang uang, kita kurang ekonominya kurang, udah kita serahin semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak kerja, betul nggak? Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan istighosah. Tiap hari istighosah, tapi nggak ada usaha. Kira-kira selesai nggak masalah dengan istighosah saja tanpa ikhtiar? Ya, betul? Kita harus yakin, iya yakin, tapi kita diminta ikhtiar. Harus dengan ilmu. Man aradda dunya fa'alaihi bi'ilmi. Kalau kita ingin kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Kalau ingin kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bi'ilmi. Harus juga dengan ilmu. Jadi ilmu penting nggak? Penting. Tapi karakter iman penting. Jadi dua. Nah, yang repot begini. Ya, pinter, hebat, kompetensi bagus, lulusan S3 misalnya, profesor juga, cerdas, tapi nggak punya iman, dia akan menjadi koruptor yang bagus. Dia akan menjadi penjahat yang lihai. Betul? Dan orang begini, ini paling susah Pak Haji. Ketemu orang begini, nggak ada obatnya nih. Susah ketemu orang ini. Dia jahat, tapi dia kelihatan baik. Udah mulai sakit kepala aja ketemu orang yang disebut dengan dangerous leader atau dangerous generation. Sekarang banyak gak generasi-generasi danger seperti ini? Pintar tanpa iman, hebat tanpa spiritualitas. Nah, mudah-mudahan remaja Masjid Al-Muhajirin ya dan sekitarnya akan memiliki dua great leaders, great generation. Dia punya apa? Kompetensi bagus, ilmunya bagus, ilmu dunianya bagus, ya, ilmu lain-lainnya bagus, soft skill, hard skillnya bagus. Tapi dia juga hafal Quran, ya, imannya tinggi, imannya konstruktif. Iman konstruktif gini, naik, turun dikit, naik. Turunnya wajar, namanya manusia turun dikit tapi naiknya banyak. Ini konstruktif. Yang destruktif itu kan turun, naik dikit, turunnya banyak. Lama-lama makin turun. Atau fluktuatif. Pagi beriman, siang apalagi, sore beriman, malam amnesia. Lagunya siapa itu? Nggak ada yang tahu anak sekarang lagunya. Artinya apa? Pagi beriman, malam berantakan, ya, sholat terus, maksiat jalan, naik turun. Takutnya apa? Ketika lagi turun, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, su'ul khotimah. Makanya kenapa? Kita harus terus ke masjid, karena kita nggak tahu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan. Makanya kita harus jadi great leader, kompetensi bagus, hebat secara fikriyah, juga hebat secara ruhiyah. Ya, hebat secara kompetensi, tapi juga hebat secara keimanan. Jalan-jalan ke kota Sabah, cakep. Jangan lupa mampir ke rumah Ipin. Kalau Rahmat ada salah, mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.